Oke, sebelum videonya dimulai, aku mau disclaimer. Yes, aku liburan di tengah pandemi. Saat itu situasinya sudah cukup membaik, sudah landai grafiknya meskipun masih ada kasus COVID-19. Namun, selama perjalanan, aku selalu taat menggunakan masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer karena jika tidak menggunakan masker, kita akan diturunkan di stasiun terdekat. Jadi, perjalanan kita tidak akan sampai stasiun terakhir di mana kita turun. Oke. Enjoy watching. Selamat menonton. Sekarang videonya sudah mau dimulai. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum, bonjour à tous. Vlog ini merupakan vlog pertamaku menggunakan voice over karena pada saat itu aku nggak berani bikin banyak-banyak video dan nggak mau terlalu memperlihatkan banyak wajah orang-orang meskipun mostly mereka mengenakan masker. Oke, so ini sedikit foto-foto perjalananku ketika transit cukup lama ya, sekitar 4 jaman. Di stasiun Aix-en-Provence TGV, aku berangkat dari Lille-Flandre tanggal 2 Juli 2020, berhenti di stasiun Aix-en-Provence sebelum akhirnya berangkat dari stasiun Aix-en-Provence menuju Gare d'Antibes. Itu salah satu video di Aix-en-Provence TGV. Saat itu aku mencari destinasiku, yaitu di situ terakhir tulisannya Niceville, di mana korespondensnya aku akan berhenti di Gare d'Antibes. Aku tiba di Gare d'Antibes pukul 23 malam dan aku dijemput salah seorang teman dari Belarus bernama Katya dan suaminya Oleg. Aku menginap di apartemen mereka yang jaraknya cukup jauh dari Gare d'Antibes, tapi lebih dekat apabila kita traveling sekitar Prancis Selatan kalau itu di stasiun Gare de Bio. Aku tidak membuat video sesampainya di apartemen mereka karena sudah malam, dan juga aku menghabiskan malam dengan bersih-bersih, makan malam, dan tidur. Oke, lanjut. 3 Juli 2020, aku mulai jalan-jalan mengelilingi Via Antibes, tapi aku jalan kaki dan nggak kayak kota-kota besar. Transportasi yang mereka gunakan hanyalah bus atau TER, Train Express Regional, atau bahkan mobil pribadi saja. Suasananya nggak seramai kehidupan sebelum pandemi, karena biasanya di musim panas selalu ada turis, baik domestik maupun turis internasional. Tujuan pertamaku yaitu Musée Picasso, dan di sana aku melihat-lihat berbagai macam karya seni, baik itu karya-karya Picasso sendiri maupun karya-karya orang lain. Di sana aku ngambil foto banyak banget, dan sebisa mungkin aku mengambil foto tanpa ada orang yang nongol kalau istilah gaulnya, dan aku hanya mengambil foto-foto yang menurut aku karya-karyanya bagus dan enak dipandang aja, dan menurut aku sendiri juga estetik. Lanjut, aku juga melihat-lihat sekaligus berfoto di sekitar Via Antibes, di mana aku menemukan banyak sekali lavender sachet yang berfungsi sebagai camper di lemari pakaian, dan di dalam sachet kainnya merupakan lavender buds kering
yang wanginya cukup menghilangkan bau apek di lemari. Oh iya, habis itu aku langsung balik ke apartemen Katia dan Oleg jalan kaki. Sempat ngobrol dengan salah satu orang, probably one of Maghrebin diaspora. Karena kami sesama muslim, tapi ketika dia mengajakku jalan bersama, aku menolaknya dengan alasan sudah ditunggu teman. Rendezvous, cenah. Oke, lanjut. Di apartemen Katia juga ada 2 kucing dan mereka diberi nama Mia dan Savan. Nah, si Mia ini sebenarnya mirip sekali kucing yang sering berkeliaran di sekitar kampusku dan juga di sekitaran residence étudiant aku. Setelah itu, aku langsung makan siang dengan baguette dicocol dengan saus guacamole dan mempersiapkan tas ranselku untuk bersiap-siap pergi ke Valensole esok harinya. Oke, sekarang mulai videonya yang ada muka saya dan juga benar-benar video. Hai guys, jarang-jarang ini nge-vlog pakai handphone karena selama aku belum ada external memory waktu itu limited banget kapasitinya, jadi kayak cuman bisa bikin 2 atau 1 video doang dengan durasi yang lumayan lama. Dan dengan durasi segitu, mungkin karena resolusi kamera depannya juga bagus, lumayan, jadi ya memakan banyak space gitu, bahkan banyak memori. So ya, aku udah make upan. Ini nggak tahu ya, kalau misal close up sebenarnya masih kayak belum sempurna banget gitu, karena dari Indonesia make up yang aku bawa itu cuman si Aqua Foundation, terus all-in-one makeup dari Brun Brun Paris, which is itu mereknya Bruno Assung yang juga foundernya Sophie Paris. Terus sama brush aku juga dari Sophie Paris, dan ada beberapa yang emang udah istilahnya agak rusak dikit brush aku. Terus untuk lip area aku bawa kebetulan make up dari tante aku yang dari produknya Bourjois. Terus ada aku pakai body shop juga yang warna itu warna kulit gitu, tapi rada-rada gelap coklat sih ya, dan itu matte banget si lip make upnya. Aku juga ada lipstick merah dari Sephora, lip matte dari Brun Brun juga warna merah tapi yang lebih gelap. Ada juga yang dari Etude, which is yang hilangnya tuh susah banget, itu asli dari Korea. Terus untuk base make up sendiri aku pakai dari Miniso, which is itu made in Korea. Terus eyeliner dari Body Shop, eyeshadow dari all-in-one makeup itu. Untuk alis kelihatannya masih kurang rapi karena jujur makeupan sendiri tanpa kacamata itu susah banget guys. Blush on nggak tahu kelihatan atau enggak, itu sama all-in-one makeup juga dari Brun Brun. So ya, ini dia hasilnya. Ini makeup seadanya, nggak pakai beauty blender atau apapun. Dan aku sempat ngeliat brush gitu yang buat foundation, tapi aku nggak beli karena takut berat, bawanya susah, dan males bawa ke Indonesia juga, meskipun mungkin di Indonesia ada, cuman nggak tahu di toko apa persisnya, dan mungkin lebih mahal juga ya kalau di Indonesia, aku nggak tahu. So ya, jadi hari ini aku lagi di Antibes, itu di selatan Prancis,
which is di sini tuh udah apa ya, untuk cuacanya sendiri lebih panas ketimbang di daerah utara tempat aku tinggal. Aku kan di utara banget ya, di Lille, which is hampir di ujung Prancis, hampir ya. Sama di sini aku lagi di apartemen teman aku. Kebetulan teman aku sendiri dia lagi apa namanya, ada job fotografi juga di Nice untuk saat ini ya, walaupun di Nice itu lumayan deket lah ya dari sini, berapa menit pakai kereta aku lupa. Nggak gitu sih durasinya karena ya jadi untuk keretanya sendiri, kalau kalian pengen tahu, aku pakai aplikasi Ouigo. Nah, si Ouigo ini kayak aplikasi SNCF, cuman bedanya tarif keretanya kita kayak dicariin yang paling murah gitu. Karena di SNCF mau kita di kategori Jeune ataupun adult itu harganya super duper mahal. Itu pun kalau misal apa ya istilahnya, kalau SNCF kan ada tuh yang direct misal dari Lille langsung Antibes gitu. Cuman aku nggak tahu ya, karena setahu aku ya kayaknya ada Lille Antibes, cuman aku lupa, aku belum cek lagi aplikasinya. Kalau Ouigo itu nggak direct, alias kita emang dicariin yang murah-murah tiketnya, cuman untuk jalurnya sendiri kayak apa ya istilahnya ya, jalurnya itu kita kayak ada correspondence, alias di stasiun mana kita berhenti, dikit-dikit berhenti, jadi nggak sepenuhnya apa ya, nggak langsung, nggak direct, alias nggak langsung Lille jadi oke. Sebenarnya aku ambil waktu itu Lille menuju Aix-en-Provence ya, tapi nggak direct. Jadi waktu itu aku melewati stasiun Marne-la-Vallée, terus kayaknya aku lewat stasiun Lyon-Saint-Exupéry, Avignon, habis itu Aix-en-Provence. Karena habis Aix-en-Provence keretanya langsung mengarah ke Marseille Saint-Charles, dan aku sengaja nggak ke Marseille karena apa ya, entah pre-pandemi dan pasca pandemi juga se-dangerous apa yang orang-orang ceritakan, aku nggak tahu, dan aku emang belum berani ke Marseille, apalagi kan sendiri, gak ada kenalan juga di sana gitu. So ya sebenarnya pengen, tapi mendingan apa ya, aku kesana itu kayak ditemenin siapa gitu please. Nah ya, terus aku di Aix-en-Provence nunggu sekitar 4-5 jam untuk kereta dari, aku lupa dari mana asal yang bener-bener origin keretanya itu, kalau nggak salah Paris Nord, berhenti di Aix-en-Provence karena keretanya correspondance juga. Habis itu pas keretanya udah sampai Aix-en-Provence, kita berhenti dulu di Toulon, terus di kota-kota lain yang apa ya istilahnya di selatan juga, dikit-dikit berhenti, melewati Cannes juga, karena arah terakhir itu kan Niceville alias di Nice. Tujuanku ke Antibes, jadi Antibes itu satu pemberhentian sebelum Nice Antibes gitu. Antibes satu pemberhentian sebelum Niceville. Gila ya, aku sampai asbun gini. These are all my stuff that I have right now, dan kemungkinan aku
aku insya Allah di sini sampai Senin, insya Allah Senin pagi ya, antara Senin pagi atau, karena kalau kereta yang siang lumayan mahal sih harganya, dan gimana ya aku orangnya susah bangun pagi, nggak tahu kenapa. Even habis subuh juga deh, kayaknya ada untuk apa ya, entah nggak akan tidur atau gimana, tapi satu-satunya kereta yang ada tuh kayak jam 6 gitu. Wah, karena insya Allah mau pergi ke apa namanya, ladang lavender. Insya Allah nggak ada apa namanya, mudah-mudahan situasi pandemi ini nggak parah-parah amat di sana. I mean, itu kan jarang ya dikunjungin, which is dikunjunginya kan cuman high season kayak bulan-bulan sekarang, which is ini kan udah musim panas ya, dan lavender itu kayak adanya tuh mulai Juni, Agustus, dan habis itu ya udah kayak gugur gitu atau dipetik-petikin gitu, makanya aku nggak tahu. Tapi ya adanya cuma di bulan itu aja, alias di musim panas gitu aja udah. Nah, pas perjalanan ke sini ke Altrip, aku sempat DM-an sama salah satu influencer yang kebetulan orangnya juga suka ngejawabin follower di DM-nya. Katanya sih akan ada ya gelombang kedua, cuman aku nggak tahu, mudah-mudahan sih enggak ya, karena setahu aku di berita ada beberapa negara yang istilahnya tuh dilarang masuk ke Prancis karena situasi COVID-19 di negaranya juga. Misal Amerika itu udah nggak boleh katanya karena parah banget kan di sana. Nggak tahu sekarang di posisi berapa, aku belum lihat berita lagi, tapi ya udah sih. Terus katanya sih situasi di sini alhamdulillah under control berkat aplikasi Stop COVID. Nah, cuman gak enaknya si aplikasi itu, aku nggak tahu kenapa di handphone aku yang satu lagi itu emang kitanya harus online, selain nyalain Bluetooth dan mengaktifkan aplikasi tersebut, dan itu tuh ngabisin baterai banget meskipun kitanya nggak ngapa-ngapain di handphone itu. Dan bener-bener apa ya istilahnya, nguras baterai banget gitu. Jadi ya aku nggak on kan, sebenarnya sih pengen di on, cuman kan ini handphone udah apa ya, kalau misalnya dimainin terus lama-lama panas juga kan. So aku nggak aktifin, tapi insya Allah aku nggak kena karena aku nggak ngerasain gejala apapun saat ini. Tapi pas di kereta kan sempet yang namanya mabok darat, alias di perjalanan tuh kayak pusing-pusing gitu kan. Mungkin karena emang udah lama gak jalan-jalan. Kalau metro kan beda, walaupun jalannya cepet, tapi kan dikit-dikit berhenti, which is cuman sebentar gitu. Kalau ini kan lama perjalanannya, which is aku lumayan apa ya istilahnya, kayak gak ada napas aja gitu pakai masker tiap waktu. Tapi demi keamanan dan kesehatan orang-orang sekitar juga emang harus pakai masker gitu.
videonya dilanjut, disclaimer sekali lagi, mohon maaf kalau misalkan videonya itu nggak semua tempat aku sorot, apalagi kan banyak orang juga, walaupun ya nggak banyak-banyak amat, kadang ada yang jaga jarak, ada yang enggak, dan selain itu sekali lagi aku nggak mau memperlihatkan banyak muka gitu. Dan oh ya, selain itu sisa videonya merupakan video yang nggak ada wajah akunya. Ya mungkin ada lagi di akhir-akhir ketika di ladang lavender dan ladang bunga matahari, tapi habis itu udah nggak bikin video lagi karena aku nggak tahu ya, bahkan lupa nanya apakah aku bisa bikin video di hadapan Katya, suaminya, dan juga satu pasangan Rusia lagi yang notabene teman mereka, yaitu Asya dan Anatol. Dan oke, lanjut. Jadi abis video yang sebelumnya aku makan siang di rumah Katya, maksud aku di apartemen, dan abis itu siap-siap ngunci-ngunciin kamar, terus apalagi sih, jadi langsung ke teras gitu. Udah ada mobilnya Anatol dan Asya, kenalan sama mereka, terus mereka juga nanya siapa aku, kenal Katya dari mana, dan lain-lain. Ya basa-basi lah ya istilahnya. Terus oh ya, aku ngomong sama mereka itu dengan bahasa Prancis, dan mereka berempat lebih menonjol ke bahasa Rusia karena mereka berempat ya orang Rusia sih ya gitu. Nah, kenapa nggak bahasa Inggris? Karena aku di Prancis, aku lagi mengembangkan bahasa Prancisku juga, dan kalau bahasa Inggris sama aja dong, aku nggak belajar gitu. Dan sejujurnya juga dengan Katya aku lebih enak menggunakan bahasa Prancis, meskipun kadang-kadang sedikit berbahasa Inggris juga, kadang-kadang di komen Facebook gitu-gitu lah ya. Nah, habis itu kami langsung jalan, dan bikin videonya cuman bentar aja sih ya. Jadi kayak dikit-dikit, misal di jalan tol terus agak ke hutan, and then hampir mau sampai gitu. Jadi mohon maaf ya guys kalau videonya tuh kayak ngebosenin gitu. So yeah. Oke, lanjut. 3, 2, 1, go. Oke teman-teman, jadi ini adalah road trip pertama aku di Prancis pakai mobil. Jadi mobilnya itu model Peugeot gitu, aku lupa tipe berapa, which is muat cuman buat 5 orang. Terus di bagasinya juga cukup kecil, dan aku cukup terbatas juga bawa barang, jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu ribet atau gimana gitu. Jadi saat itu cuman bawa properti yang penting aja, kayak baju, terus buku aku, tumbler biang lala aku. Oh ya, sempet melewati hutan-hutan gitu juga, jalan tol, terus gunung-gunung, pokoknya jalanannya benar-benar mengingatkan aku pada puncak, atau kalau ke Semarang yang masih lewat Jatinangor gitu, kan sempet lewat Cadas Pangeran juga gitu. Dan ini yang hampir sampai.
Oh iya, sebelum ganti bukan ganti, pindah ladang, karena waktu itu yang bersamaan dengan ladang bunga mataharinya itu lavendernya kurang estetik buat foto, apalagi kan agak males juga ya ngedit sedemikian rupa, istilahnya tuh manipulasi gitu ya. Aku sempat melewati desa kecil gitu, kalau nggak salah nama desa kecilnya itu Manosque, dan sayangnya aku nggak sempet bikin video gimana sih suasana desa di Prancis gitu, terutama Manosque itu cantik banget, sumpah bagus banget. Oh ya, ini by the way ladang bunga mataharinya masih kuning bagus gitu ya, walaupun ada beberapa bunga yang apa ya istilahnya udah rontok aja gitu mahkota kuningnya. Lavender gitu ya. Gila ya, aku udah hinyai kalau boleh lihat. Oh ya, selain itu aku kesini karena Anatole dan Asya itu waktu itu mau bikin maternity photo, which is di ladang lavender dan juga ladang bunga matahari gitu. Wow, foto hamil bisa seperjuangan itu. Wow, keren. Dan ini aku yang cukup malu-malu ketika vlogging, ketika udah sampai di ladang lavender, dan di situ deket juga ada toko souvenir gitu, souvenir yang berkaitan dengan lavender, yang ada bunga-bunga apa lagi gitu, aku nggak tahu, aku nggak kesana soalnya, dan aku nggak tahu juga waktu itu deket situ juga ada yang namanya Musée de la Lavande, Museum Lavender ya, walaupun masih agak jauh lagi jalannya. Oh ya, ini by the way sebelum pindah ladang videonya. Lanjut. Sebelum videonya dilanjut lagi, jadi habis itu aku nggak bikin video, tapi hanya apa ya istilahnya kayak capek, terkantuk-kantuk gitu, tapi yang nggak sampai lemes juga, terus lapar. Jadi habis itu kami lanjut ke Camping Le Galta, yaitu di daerah Aiguin. Kalian bisa Google itu di mana. Dan lanjut makan malam. Oke, jadi sesampainya kita di Camping Le Galta, reservasi dan gitu-gitu, aku mandi, ganti baju, repacking, jadi kayak reorganizing tas aku, makan malam dengan kentang yang di barbecue gitu sama ayam. Habis itu tidur, dan waktu itu aku tidur jam 1 lebih lumayan.
capek banget. Ya sebelumnya sempat ngobrol panjang lebar juga sih sama mereka pakai bahasa Perancis, getting to know about me. Oke, ini api unggunnya buat barbekyuan. Lanjut, jadi abis itu jam 9 pagi aku dibangunin mau diajak sarapan gitu. Jadi kayak di bawahnya tempat camping gitu ada kayak warung, isinya kayak jual es krim, croissant gitu-gitu, pokoknya sarapan tipikal Prancis, terus kopi, terus barang-barang yang buat mantai gitu, ya ala Indonesia aja sih, barang-barang buat mantainya kayak sendal, flip-flop, sama aja sih, celana tipis gitu-gitu. Terus kami ke sungai dulu ya, walaupun ada yang berenang, aku sih nggak berenang. Di situ aku sama teman-teman yang lain main molki alias finish bowling, dan itu seru banget sih mainnya. Abis itu kami makan siang, barbekyuan lagi sebentar, terus beres-beres tenda. Abis itu siap-siap mau ke tempat ya Lac lagi, yaitu Lac de Sainte-Croix, which is deket yang namanya Gorge du Verdon. Yay. Oke, lanjut. Ini tampak atas tempat aku jemuran, ya nggak jemuran juga. Terus ini suasananya banyak banget orang berbikini dan lain-lain. Yes, namanya juga musim panas ya. Lanjut lagi, jadi habis itu kami berlima main walkie lagi. Sebelumnya berempat karena Olegnya lagi nyelam. Terus pulang, sempet ke Le Tourne dulu karena Anatole dan Asya mau COD-an radiator dengan orang dari Le Bon Coin. Terus kami bertiga diantar lagi balik ke Antibes dan aku stay di sana sampai Senin malam. Terus ini video yang aku buat di TikTok, yaitu masih di apartemen Katia dan Oleg. Sebelum sorenya aku jalan-jalan di Nice sampai sekitar jam 8-9 malam. Terus sebelum akhirnya packing to go to Paris. Oke, sebelum aku lanjut mengenai Nice, ini foto aku di sign I Love Nice. Oh ya, dan aku berangkat dari Gare de Bio sampai stasiun Niceville, voilà. Dan harganya sih lumayan murah ya untuk tiket keretanya. Ya karena deket sih, jadi murah. Ya walaupun bayarnya juga lumayan. Kalau dibanding-bandingin dengan transport yang relatif dekat. Dan ini suasana kotanya, by the way, it's a very big city for me. Ini sekitaran Place Masséna, bagus banget, sumpah. Oh my god, I mean, aku ngelihat Nice tuh rasanya seperti Paris juga gitu, tapi buat aku masih lebih mewah Paris. Ini by the way operanya, teater opera. Terus aku lupa ini bangunan apa waktu itu sama guide-nya. Oh ya, by the way aku tuh sama guide pakai taksi velo dan harganya lumayan mahal, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku udah setidaknya keliling une petite partie, sebagian kecil dari kota Nice, yang kebanyakan untuk bangunannya sendiri itu gaya Italia. Oh ya, barusan sebelumnya itu Cathédrale de Saint-Réparat. Ini Palais de apa ya, aku lupa. Pokoknya kayak gedung pemerintahan gitu juga.
Terus ini patungnya Jacques Chirac. Terus ini suasana pantainya, Promenade des Anglais kalau nggak salah istilahnya, yes betul. Terus ya, I just made a lot of photos dan mostly aku enjoy secara mental. Ini patung Liberty ya, by the way. Terus ini kayak simbol udah berapa tahun this belongs to France gitu. Oh ya, barusan juga sempat kejar-kejaran juga ini voice over mengenai foto-foto aku di Nice, karena masing-masing aku udah males nambah-nambahin durasinya, takut kalian bosen ngeliat video yang isinya cuman full foto dan voice over. Dan sekali lagi, waktu di Nice aku tuh gak bikin video sama sekali. I really enjoyed the moment mentally, which is secara langsung, dan mostly aku cuman bikin foto aja. Jadi so sorry guys, maybe next time insya Allah kalau aku kesana lagi aku pasti akan nge-vlog, tapi ya dengan hati-hati juga karena takutnya ada copet-copet gitu loh, kayak di Paris atau di kota-kota besar lainnya yang bercopet gitu. Amin ya rabbal alamin, semoga bisa kesana lagi. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.